Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mudah-mudahan jawabnya ikhlas, nggak dipaksa Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wa binikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang terhormat, yang pertama saya haturkan kepada Bapak RW kita, Bapak Basrul selaku Ketua RW kita, RW 13 beserta perangkat. Begitu juga yang saya hormati Ketua RT 01 Bapak Supardi ataupun yang diwakilkan kayaknya sama Pak Samsu, Pak Abdul Haris, Pak Sofian, Pak Iwan dan lain-lain. Yang saya hormati Ibu Ketua RT 02 Ibu Azimah beserta Bapak beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 03 Bapak Megi dan Bapak Budi beserta jajarannya. Begitu juga yang saya hormati Bapak RT 04 Bapak Abdurrahman dan Bapak Heri dan yang lain-lainnya. Bapak Abdurrahman kayaknya belum nampak, mungkin ada acara ya Pak ya, tapi tidak mengurangi rasa hormat kita haturkan kepada beliau. Begitu juga yang saya hormati Bapak RT 05 Bapak Suluri beserta jajarannya. Begitu juga terima kasih kepada pembawa acara Ahlul Kiram, sahabat saya Bapak Sumanto. Begitu juga tidak terlewatkan bapak-bapak penjaga malam ya. Ibu-ibu kalau ada kehilangan jangan terlalu dikomplain bapak-bapak yang penjaga malam. Apalagi malamnya yang tidak hilang. Yang hilangnya cuman umpama sendal ataupun jemuran. Jangan sampai dimaki-maki ya Bu ya, karena tugas beliau itu bukan jaga jemuran tapi jaga malam. Malamnya hilang ya. Kalau malamnya hilang baru harus bisa. Iya betul-betul. Kata bapak-bapak, alhamdulillah katanya ini sama Ustaz. Yang intinya alhamdulillah kita sudah terdengar dengan adanya keamanan jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 ya, itu terdengar suara lonceng yang mana mudah-mudahan bapak-bapak penjaga malam yang disupport oleh ibu-ibunya mudah-mudahan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Singkatnya hadirin wa hadirat, Bapak Ibu hadirin yang sudah hadir pada kesempatan sore menjelang berbuka puasa ini, mudah-mudahan ini adalah suatu momen yang sangat bahagia. Selamat datang kepada Pak Zulkifli, kepada Korlap Syekh Puji mengawal Pak Zulkifli. Yang paling cantik di sini. Awet sendiri. Pada kesempatan ini adalah suatu kebahagiaan bagi kita semua. Kenapa? Karena alhamdulillah pada hari yang ke-13 ini kita bersama-sama melaksanakan puasa, yang mana mudah-mudahan sampai hari ke-13 kita diberikan kelancaran dalam puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana mudah-mudahan puasa kita pada hari ini dan hari-hari selanjutnya ini puasa yang berkualitas bagi kita semua, sehingga insya Allah dari wajah-wajah yang hadir di sini ini adalah puasanya orang-orang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan sore menjelang berbuka ini ada 3 poin yang akan Ustaz sampaikan mengenai tentang puasa kita pada tahun ini agar bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yakini bahwasanya puasa kita pada tahun ini adalah penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sudah mengetahui arti daripada barakah, yaitu ziyadatul khair ilal khair, bertambahnya kebaikan dari kebaikan. Insya Allah di samping kita puasa pada hari ini ada nilai silaturahmi dan nantinya ada nilai berbuka puasa. Di situ tadi sudah disampaikan dalam sambutan Pak RW, ada yang menyumbangkan berupa tenaga, ada yang menyumbangkan berupa ide, ada yang menyumbangkan berupa materi,
Mudah-mudahan ini sesuai dengan hadis baginda Rasulullah SAW. Barang siapa yang memberikan takjil kepada yang berpuasa, maka Allah akan berikan pahala orang yang berpuasa tersebut. Amin Allahumma amin. Jadi hadirin rahimakumullah, jadi para donatur pada malam ini, pada sore ini, mudah-mudahan rezekinya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Bukti daripada keberkahan pada sore ini tentunya, yang biasanya kita jarang kumpul, dengan adanya puasa ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Dari segi kesehatan tentunya puasa ini jadikan kesehatan. Saya bertanya kepada sahabat saya yang punya penyakit lambung, ternyata penyakit lambungnya itu jarang terjadi dan hampir sembuh ketika datang bulan suci Ramadan. Dia mengerjakan puasa bulan suci Ramadan sehingga pada bulan tersebut Allah sembuhkan. Ustaz, kenapa hanya di bulan Ramadan saja disembuhkan, tetapi di bulan Syawal kenapa terjadi lagi? Pertanyaannya, kata baginda Rasulullah SAW, asbab penyakit itu berasal daripada sumber makanan yang masuk ke dalam perut kita. Bisa saja ketika di bulan Syawal kita tidak mengkontrol makanan yang masuk ke dalam perut kita, ya. Jadi oleh sebab itu dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, termasuk orang yang adil terhadap dirinya. Di dalam tubuh kita ini terbagi menjadi tiga: 1/3 untuk angin, 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk yang namanya minuman. Jadi 1/3 untuk air, 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk angin, 1/3 untuk perut. Jadi jangan sampai seluruhnya tubuh kita atau perut kita ini dipenuhi oleh makanan, sehingga maaf saya sampaikan, di dalam hadis baginda Rasulullah SAW, Allah sangat membenci perut yang dipenuhi oleh makanan yang halal. Jadi dalam artian Allah membenci perut yang halal saja, yang terlalu artinya berlebihan Allah sangat benci. Bagaimana ketika masuk minuman yang haram, bagaimana ketika masuk makanan yang haram. Maka na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Makanya nanti cukup saja ya, nanti per orangnya 1 porsi saja, 1 piring ya. Tapi agak dipadat sedikit Ustaz ya. Ya pokoknya itu silahkan, porsinya itu tergantung porsinya masing-masing. Cuman alhamdulillah kalau Ustaz ini kalau makan ini tidak banyak saja ya. Yang penting sering ya. Tidak banyak, yang penting yang penting. Artinya sering ini bagaimana? Jadi minum dulu, habis minum sholat, nanti habis sholat baru berbuka, habis berbuka tarawih, nanti habis tarawih makan lagi, habis itu istirahat. Ustaz sama saja ya. Hanya ada yang rahimakumullah, dari segi keberkahan kesehatan sudah, dari segi keberkahan pahala, maka orang yang memberikan pahala tadi ya, orang yang memberikan makanan terhadap orang yang Ramadan, kita tidak ada di sini berkumpul dengan keberkahan Ramadan, maka membawa kehidupan perekonomian bagi yang mempunyai sifat ini ya. Jadi mudah-mudahan Pak RW nanti kalau mau ngajak halal lebih halal, atau setelah halal lebih halal nanti setelah hari raya kurban ya, selamatan nanti sukses kurban, alhamdulillah bisa disini nanti ya BRW ya. Bu RW senyum, kalau Pak RW jempol aja, cuman Bu RW senyum-senyum. Senyumnya ini ada dua nih. Senyum apa? Pak RW nanti yang jelaskan. Yang kedua, yakini ketika kita Ramadan, di samping berkah, Ramadan ini adalah bulan ibadah ya. Maka jangankan kita sholat wajib, jangankan kita sholat sunnah, tidur pun kita menjadi pahala di bulan suci Ramadan. Maka ada kaul ya, manama summa koma summa nama summa koma summa nama. Barang siapa yang tidur terus bangun, lalu dia tidur lagi, terus dia bangun, terus tidur lagi, maka yakini bahwasanya orang tersebut mendapatkan mandat dari Mbah Surip. Iya kan? Bangun tidur lagi, habis itu bangun lagi ya. Itu bukan kalau Imam Syafi'i tapi kalau Mbah Surip ya. Jadi bagi kita mah pemahamannya, tidur saja menjadi tasbih, dihitung tasbih oleh Allah, apalagi ketika kita bangun membacakan tasbih
membacakan istighfar, membacakan sholawat. Nah, apalagi di sesi yang kedua dari tanggal 11 sampai tanggal 20 ini pas amalan untuk mendapatkan ampunan dari Allah, yaitu sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa Ramadan, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan ampuni dosanya. Maka perbanyak istighfarnya Rasulullah di bulan suci Ramadan. Mana istighfarnya? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah yang Maha Pemaaf, ampunilah kesalahan-kesalahanku, karena Engkau Dat yang Maha menyukai orang-orang yang memohon ampun. Wahai Dat yang mulia, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Itu yang kedua. Yakini bahwasanya Ramadan adalah bulan ibadah, bahwasanya di Ramadan tidak hanya sholat wajib, tidak hanya sholat sunnah, melainkan pahala-pahala yang kita lakukan, melainkan semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan adalah ajang bagi kita untuk mengikis dosa-dosa kita, baik dosa yang kita lakukan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun dosa yang berhubungan dengan sesama manusia, ataupun dosa yang berhubungan dengan tetangga kita. Maka pada kesempatan Ramadan ini, mari kita sama-sama saling mengikhlaskan, saling membukakan pintu maaf-maaf. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, Ramadan adalah bulannya diijabahnya doa. Ramadan adalah bulan yang mana dibukakannya ijabah doanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Ramadan tidak akan menjadikan suatu pengabulan bagi doa seorang hamba Allah apabila di dalam hatinya maaf masih ada yang namanya terbesit daripada rasa dendam terhadap sahabatnya atau sama saudaranya. Jadi momentum pada kesempatan ini Ustadz mengajak khusus bagi Ustadz dan keluarga Ustadz. Jadi mari bersama-sama kita saling memaafkan. Walaupun memaafkan itu berat, tetapi ingat hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah saja yang begitu Masya Allah. Manusia datang dengan 1000 dosa, bahkan dengan lautan dosa, tetapi Allah cukup satu ketika hamba Allah tersebut datang dengan membawa segudang lautan dosa. Allah cukup satu dengan memaafkannya. Asalkan dia mau memaafkan, asalkan dia mau bertobat, maka Allah memaafkan dosa-dosa hamba tersebut. Masya Allah. Oleh sebab itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan di Ramadan pada kesempatan ini saya pribadi dan jamaah sekalian, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah hati yang selalu lapang, sebagaimana doanya Nabi Musa alaihissalam, Rabbi shrahli sadri, wahai Tuhanku shrahli, lapangkan kepadaku sadri, dadaku, sehingga tidak ada yang namanya kekesalan, sehingga tidak ada yang namanya unek-unek, sehingga tidak ada yang namanya rasa penyakit-penyakit hati. Sebagaimana Masya Allah Nabi Musa menitipkan kaumnya kepada Nabi Harun, jaga Harun jangan sampai kembali lagi kepada menyembah berhala. Nabi Musa berangkat ke Gunung Tursina selama 40 hari. Begitu kembali, begitu turun dari Gunung Tursina, ya, ternyata umatnya sudah menyembah lagi berhala. Maka Nabi Musa memegang jenggot Nabi Harun. Maka nanti ya di surga itu jenggot Nabi Harun walaupun dirubah lagi oleh Allah menjadi muda, tetapi tetap jenggotnya putih, Pak. Ya, jadi kalau ada jenggotnya di sini yang sudah putih, berarti itu turunnya Nabi Harun. Ya,
karena Nabi Harun dipegang sama Nabi Musa ya, makanya Nabi Musa pegang saja menjadi putih tuh, bayangkan ya. Makanya ada doanya, Allahumma syaddid samla'a wa hudjahri ahad ajibul qadir ya jabbaru ya qahar ya jabbaru ya qahar ya jabbaru ya qahar fasayaftikumul wal batastum jabbarin bihaqqi sayyidina Musa alaihi salam. Maka Nabi Musa ini hebat Pak ya, maka sekali pukul langsung meninggalkan dulu tabir Quraisy itu, Masya Allah ya. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan sekali lagi ini sudah 2 menit lagi. Tadi kata Pak Sumanto kalau sudah 2 menit maka nanti dikode ya. Kalau saya tergantung yang namanya astagfirullah Pak RW, jangan terlalu jelas Pak RW. Kalau kata Pak Bud itu Pak RW ini idhar ya. Apa itu idhar? Idhar itu jelas. Ihfa karena Pak RW ya, samar-samar Pak RW, ada kinayahnya. Jadi malu jadi saya astagfirullahaladzim. Tapi alhamdulillah ya, pokoknya seluruh perangkat orang tua saya, tokoh saya, Pak RW, pokoknya Pak RT semua memang itu adalah support Ustaz semua. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan sebelumnya daripada pembabaran daripada puasa ini, mudah-mudahan insya Allah semua yang hadir di sini adalah orang-orang berkualitas, baik kualitas dunia, insya Allah kualitas dalam puasa kita. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa insya Allah kabul ya. Yang penting mari kita ikhlaskan, mari kita buka pintu hati kita ya selebar-lebarnya, agar senantiasa doa kita jangan mengambang antara langit dan bumi. Kita berdoa semoga semua yang hadir di sini mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir di sini cepat naik haji dan umrah. Semoga yang hadir di sini hutangnya dilunaskan. Amin Allahumma. Kayaknya yang ketiga ini hutang ini agak kenceng doanya yang jamaah ini ya. Insya Allah hutang itu tidak apa-apa Bu ya. Hutang itu memang tidak apa-apa yang jadi masalah kalau hutang dinanti-nanti ya. Insya Allah semuanya punya hutang, Ustadz punya hutang, jamaah punya hutang. Kita minta kepada Allah semoga hutang kita dilunaskan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa lakal mushtaka wa 'antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamdan illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Wa tasimu bihablillah wa tasimu bihablillah wa tasimu bihablillah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la raiba fihi Allah la yuhlitul mi'ad. Ya muhawwilal ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana shrah lana sudurana Rabbana shrah lana sudurana Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa huwabatan min lisanina yafqahu qawlana. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu ajmain. Saya mohon maaf kepada para tokoh semua, tokoh agama, tokoh masyarakat apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.